terkait tentang bagaimana jumlah sudut segitiga itu kurang dari sama dengan 180 derajat, yang nanti akan ada akibat-akibatnya ke bawah. Nah, ini ruang lingkup mungkin yang bisa dibahas ya dalam geometri netral. Jadi kalau di geometri Euclid itu jumlah sudut dalam segitiga itu adalah sama dengan 180 derajat, karena ini geometri netral, ya tidak menggunakan, jadi mengasumsikan itu tidak menggunakan menerima teorema kesejaran Euclid, maka di dalam segitiga nanti akan teoremanya seperti ini. Ya, nah, ini nanti ruang lingkup ini nanti coba di eh, apa namanya dibuktikan. Yang lain-lain sama, misalkan teori bagaimana kekongruenan gitu ya, bagaimana garis tengah ya, bagaimana relasi antar sudut. Nah, nanti coba dibahas. Jadi ternyata sudut luar itu lebih lebih besar dari sudut dalam ya yang tidak berdekatan. Nah, ini menjadi dasar ya, menjadi dasar di geometri netral ya. Jadi sudut dalam itu lebih sudut luar itu lebih besar daripada sudut dalam yang tidak berdekatan. Nanti endingnya nanti akan merujuk ke ini. Nah, ini kelompok yang pertama nih, ya geometri netral. Nanti ada Bu Hermayanti, ada Bu Hermayanti. Nanti ada Ibu Diah, nanti ada Pak Najib Siraj dan Ibu Linda ya, membahas tentang geometri netral. Mungkin sedikit nanti saya singgung lah di pertemuan hari ini, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, nah geometri hiperbolik saya akan menjadi dua bagian karena pembahasannya juga banyak gitu ya. Jadi akan saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama di geometri hiperbolik bagian satu itu ada Bu Nur Lailatul, Pak Lutfi Hanif, dan Bu Maya. Nah, ini akan membahas bagaimana latar belakang itu atau sejarah singkat ya geometri hiperbolik. Ya, nanti pembuktiannya ada Staceri, ada Lambert ya, ada Nikolai Lobachevsky, Bolyai, ada Gauss ya. Nah, ini kan ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan yang ada di geometri hiperbolik. Terus bagaimana perbandingannya dengan geometri Euclid, gitu ya, apa yang membedakan dan seterusnya. Baru masuk ke aksioma dan postulat geometri hiperbolik. Ya, ada modifikasi postulat kelima. Biasanya ini kesejaran kan ya, kesejajaran. Nanti bahwasanya tidak, kalau di geometri Euclid kemarin Bapak Ibu apa? Kalau ada garis, ada titik yang non koliner gitu ya, maka apa? Hanya ada satu garis jajar ya, hanya ada satu garis sejajar. Nah kalau di hiperbolik itu nanti setidaknya ada dua garis jajar. Kalau setidaknya berarti dua atau lebih. Jadi kalau ada garis, ada titik. Kalau di Euclid kan hanya ada satu ya, garis jajar. Nanti di hiperbolik itu setidaknya ada dua garis jajar. Berarti ada dua atau lebih. Nah, terus bagaimana implikasinya? Implikasinya kan berarti kan yang lain-lain kan. Coba sudut dalam segitiganya bagaimana gitu ya. Nah, jumlah sudut dalam segitiganya nanti kan kurang dari 180 derajat. Kalau di hiperbolik ya. Segitiga nanti segi empat bagaimana dan seterusnya ya. Nanti implikasinya bagaimana postulatnya ya. Teorema-teoremanya bagaimana. Oke, itu untuk eh, geometri hiperbolik bagian pertama. Ya. Yang kedua ini, nah ada beberapa model untuk membentuk suatu geometri hiperbolik model ya, model-modelnya, itu ya, untuk menggambarkan geometri hiperbolik. Ya. Tadi itu Pak, sorry maaf, itu Bu Nur Lalatul, Pak Lutfi, Pak Hanif, Bu Maya. Yang bagian kedua itu ada Bunia, Pak Ahmad Mumtaz, Anggita, dan Bu Alaya. Bu Alaya ya, ini benar Bu Alaya, Bu Alia. Bu Alaya, Prof. Alaya ya, oke Bu Alaya. Nah ini bagaimana kita menggunakan model-model. Ternyata model geometri hiperbolik nanti saya contohkan lah. Saya kupas ini semuanya ya, apa namanya, eh, apa namanya, secara singkat ya. Yang terkenal itu memang model Poincaré. Ya.
Nanti ada setengah model Cambridge, ada model Beltrami-Klein, model hiperbolik itu sendiri oleh Minkowski Space. Jadi ini sebetulnya adalah dalam rangka mencoba untuk merepresentasikan geometri, geometri hiperbolik. Kalau si model Poincare ini dari nanti sebetulnya mulainya dari lingkaran nanti ya, dari lingkaran, ya, dari lingkaran. Nah, nanti coba dibuat, gitu ya. Nah, bagaimana sifat dan teorema geometri hiperbolik, ya. Nah, nanti yang nomor dua ini, ya, yang nomor dua ini, kalau bisa nanti menggunakan software ya, menggunakan software modelnya. Artinya teorema-teorema yang ada coba direpresentasikan dalam modelnya, dalam model Poincare itu kan ada softwarenya, gitu ya, ada softwarenya dan sebagainya. Begitu pula nanti tambah lagi trigonometri, geometri hiperbolik. Jadi sebenarnya trigonometrinya mah sama, sinus, kosinus, gitu ya, sinus, kosinus, tangen, sifat-sifatnya kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan. Tapi ini coba nanti di geometri hiperbolik. Ya, bagaimana bentuk trigonometri hiperbolik. Hitung-hitungannya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Ya, nanti kita coba scanning lah ya, scanning secara. Nah, yang selanjutnya geometri eliptik juga kita bagi dua, ya, bagi dua. Yang pertama itu Pak Joko Dwi, Bu Ella Nureli, Bu Juni Sinta, dan Pak Ahmad Fitro. Pak Ahmad Fitro itu nanti bagian awal ya, karena nanti kaidah-kaidah yang ada di geometri apa namanya eliptik itu sangat jauh berbeda, gitu ya, sangat jauh berbeda. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Euclid. Makanya ini pengantar sama ya. Kenapa kok apa perbedaannya dengan Euclid, hiperbolik gitu ya? Nah, posisi geometri bola dalam geometri non Euclid. Nah, dia itu eliptik itu bola bumi ya. Nanti titik itu namanya apa, garis garis itu namanya grid circle itu apa ya. Sudut itu terbentuk dari pertemuan dua lingkaran besar ya. Jadi kalau kita bicara Euclid, sudut itu begini ya, dari dua sinar ya. Nanti kalau di eliptik itu ya maknanya berbeda begitu ya. Segitiga spherical itu dibentuk oleh tiga lingkaran besar yang berpotongan. Nah, kalau kita kan segitiga kan dari tiga buah garis gitu ya. Nah, nanti itu maknanya apa? Nah, kalau perlu ini juga menggunakan software juga ya. Penampakannya menggunakan software sehingga nanti bisa terlihat secara jelas. Nanti software-softwarenya nanti saya coba tampilkan gitu ya. Terus bagaimana strukturnya nih ya? Nah, kalau di sini, kalau tadi di hiperbolik itu, kalau kita baca dengan teorema kesejajaran itu ada banyak garis sejajar melalui satu garis. Kalau di sini kan tidak ada garis jajar, ya, tidak ada garis sejajar. Nah, nanti kenapa kok tidak ada garis jajar di geometri eliptik? Nah, nanti monggo dicari. Tuh, semua garis akan berpotongan di dua titik antipoid, ya. Semua garis itu berpotongan, berarti tidak ada garis yang sejajar. Kenapa? Mengapa? Nah, nanti monggo itu tugasnya kelompok satu. Itu ya. Kelompok satu. Kelompok 4 ya, spherical geometry bagian satu. Nah, yang geometri eliptik spherical geometry bagian 2 itu nanti Bu Kartika, Bu Marisa, Bu Arita ini terkait sifat-sifat teoremanya ya, sifat-sifat teoremanya dan pembuktiannya nanti, dan pembuktiannya kan, pembuktiannya dan nanti trigonometri di geometri di geometri eliptik. Gitu ya, geometri eliptik. Nanti ini akan saya share gitu ya, mulai Jumat besok berarti nanti ke geometri netral. Begitu nggih? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Prof, berarti satu pertemuan, satu kelompok yang presentasi. Ya, satu pertemuan, satu kelompok. Gitu ya. Hmm. Satu pertemuan, satu kelompok saja. Biar ini. Oke, nanti urut ya. Urut dan seterusnya. Biar saya tak, mana ya, coret-coretnya kok hilang. Nah, oke.
Ada lagi? Prof, punten bukannya Jumat ini libur ya, Prof? Jumat ini memang libur. Oh, nggak tahu dah libur apa enggak. Kalau di kalender Harvard Tanggal kan, merah. Cuti bersama Cuti lah. bersama sih, Prof. ya kalau di Ngambil pemerintah, biasanya tapi nggak ada cuti bersama ya, Prof. nah itu ya. Nanti kita Mm-mm. tunggu. Kalau ada, Mm, kalau si libur ya libur, kalau nggak ada libur ya kita kuliah. Ya, Baik, tunggu Prof. saja. Oke. Mana tadi? Bentar. Ada lagi? Nanti ini saya sharing ya. Saya share dulu lah. Takut lupa. Saya share di grup. Itu gambarannya ya. Gambaran besarnya nanti pendalamannya monggo. Itu gambaran-gambaran kan tadi kan gambaran-gambaran kasar lah ya. Gambaran-gambaran kasar. Nah, nah, tadi Iya, saya Prof. bilang itu ada penggunaan software dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ini contoh ya. Contoh misalkan yang tadi point kerdis ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuktikan teorema, ketika membuktikan apa, gunakan itu, representasinya gunakan itu. Kenapa? Itu gambar, kalau nanti gambarnya pakai bentuk Euclid, itu nanti Bapak Ibu akan mengalami kebingungan. Ya, karena basis dasarnya, definisi dasarnya itu adalah beda ya dengan Euclid. Misalkan ini point kerdis nih, point kerdis ya, bentuk point kerdis. Nah, model point kerd atau software apa namanya atau biasanya GeoGebra sudah mengeluarkan sih point kerd. Nah, ini kan GeoGebra juga sudah ya. Nah, ini point kerdis for hyperbolic space, point kerdis model ini saja ya. Model. Nanti Bapak Ibu yang point kerd ini contoh-contohnya kan begini ya. Point kerd. Kalau ini kan ini ya. Jadi coba kita lihat. Nah, ini software ini adalah untuk apa namanya model point care ya di geometri hiperbolik. Nanti yang namanya garis, nah, nanti kenapa kok garisnya melengkung begitu, gitu ya? Nah ini namanya garis nih kalau di geometri hiperbolik ya. Kenapa kok bisa melengkung begini? Nah nanti ada bahwa model point care ini asalnya nanti basis datanya dari lingkaran ya. Jadi sebuah garis itu adalah lingkaran ortogonal yang inverse-nya itu ya apa namanya lingkaran yang terbentuk yang titik pusatnya adalah inverse dari lingkaran ortogonal gitu ya. Nah ini nanti tugas Bapak Ibu yang apa namanya menyelami lebih dalam ya. Nah, apa itu modelnya, kenapa bentuknya seperti ini. Kalau ini kan software sudah jadi ya, software sudah jadi. Nanti Bapak Ibu yang namanya garis itu apa sih, definisi garis gitu ya. Nah, di sini ya, garis tegak lurus dan seterusnya ya. Nanti kalau ada apa namanya, ada uh, ada teorema-teoremanya, monggo dibuat ya dalam bentuk model hiperbolik. Nah nanti model-model yang lain tinggal diketik saja ya, itu bedanya. Ada point care yang nanti sebagian dan ya ini contoh. Kalau nanti eliptik, eliptik itu kan bola ya, geometri eliptik, GeoGebra, GeoGebra 3 dimensi boleh bisa digambar ya. GeoGebra 3 dimensi. Ya tapi enggak ya. Atau hmm, eliptik geometri graph. Coba. Oh, sorry. Saya biasanya sih menggunakannya Capri 3D ya. Coba GeoGebra 3D. GeoGebra 3D. Tapi kalau GeoGebra 3D ini adalah untuk apa namanya? GeoGebra 3D ini untuk Euclid ya. Nah, 3 dimensi. Jadi ini nanti sebentar. Saya kemarin spherical geometry.
Nah, ini GeoGebra. Nah, spherical, geometri, GeoGebra. Dua-duanya ada tuh. Ya. Ini bentuknya geometrinya spherical, ya, kayak bola, ya, kayak bumi, ya. Nanti yang namanya tadi kan ada istilahnya tuh, yang namanya grid circle, garis itu apa gitu kan ya. Spherical line, segmen, garis itu adalah lingkaran besar, titik itu apa, kok nggak ada garis yang sejajar, kenapa, mengapa. Nah, Bapak Ibu bisa direpresentasikan di menggunakan software ini, ya, menggunakan software yang ini. Jadi gitu ya, nanti Bapak Ibu yang mendapatkan eh, topik tentang spherical geometry berarti menggunakan ya point cardis ini. Tapi nanti dikenalkan juga ada model-model yang lain kan tadi ada tuh. Salah satunya adalah ini ya point cardis. Gitu ya. Menggunakan. Tapi asal usulnya bagaimana? Ini sama spherical geometry juga bagaimana tuh asal usulnya. Mana yang dinamakan garis apa titik kutub gitu kan ya. Titik kutub, garis itu seperti apa? Ini bisa direpresentasikan gitu ya. Antipoidal, titik antipoidal gitu ya. Poidal itu apa dan seterusnya. Karena ini kita bicaranya bumi, ya, spherical geometry itu bumi kita yang tempat kita pijak ini, ya, bumi. Oke, jadi itu nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan materinya, representasikan dengan ini, gitu ya. Buat nanti kalau ada teorema-teoremanya, bagaimana cara membuktikannya dan seterusnya. Oke. Nah, kalau yang geometri netral bagaimana? Nah, kalau geometri netral sebetulnya kan masih kayak Euclid, tapi dia netral tuh, tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan uh, postulat kesejajaran gitu ya, postulat kesejajaran. Salah satu contohnya gini, geometri netral tuh, nanti. Karena dia akan mengkritisi postulat kesejajaran gitu ya. Yang postulat 5 kesejajaran Euclid dia tidak mau pakai itu ya. Artinya kalau dia tidak mau pakai itu, makanya salah satu di geometri apa namanya netral itu yang terkenal itu ada yang namanya segi empat Saccheri. Ada yang pernah dengar, pernah tahu segi empat Saccheri? Ada yang pernah dengar, Bapak Ibu? Ada? Nah, ada yang pernah tahu? Nah, apa itu segi empat Saccheri, Bapak Ibu? Nah, jadi kalau di Euclid kan kalau ada garis L, ada titik A, maka hanya ada satu garis jajar gitu ya. Gitu ya. Nah, dia tidak mau. Artinya dia tidak mau menggunakan konsep kejajaran Euclid. Ya, jadi tidak menerima konsep kesejajaran Euclid. Sehingga nanti yang namanya Saccheri-Legendre ya. Saccheri-Legendre ya. Itu nanti membuat sebuah argumen baru. Dia tidak menerima konsep kesejajaran, tapi dia menggunakan argumen baru dengan namanya segi empat Saccheri. Apa itu segi empat Saccheri? Gitu ya. Makanya ini nanti segi empat Saccheri ini berlaku juga di hiperbolik, juga nanti berlaku di eliptik berlaku. Ya, di eliptik berlaku. Segi empat Saccheri itu adalah segi empat. Jadi kalau ada segi empat, ya, A, B, C, D, ya, ada istilah sisi tegak dan sisi, jadi ada istilah-istilahnya dalam segi empat Saccheri. Itu ada sisi atas, sisi bawah, dan sisi tegak. Ya. Nah, jadi yang dimaksud sisi atas itu ya DC, CD gitu ya. Sisi bawah itu AB. Nah, kalau sisi tegaknya itu adalah ya bisa di sini adalah AD dan EB. BC. ABC. Nah, jadi yang namanya skema sendiri itu adalah skema yang bagaimana kalau sisi tegaknya dia tegak lurus,
Terus dua sudut atasnya itu kongruen. Itu ya, dua sudut atasnya kongruen. Nah, itu namanya segi empat Saccheri. Sebenarnya kan kalau Euclid kan kalau ini tegak lurus, pasti ini tegak lurus kan? Ini tegak lurus, makanya sejajar gitu ya. Ngomongnya kan begitu itu. Kalau Euclid, kalau ini nggak mau. Pokoknya kalau ada segi empat, sisi sisi ini tegak lurus, ada terus sudut atasnya ini kongruen, itu namanya segi empat Saccheri. Jadi segi empat Saccheri ini jika apa? ABC itu sama dengan BC sama dengan apa namanya BC tegak lurus AB dan AD tegak lurus BC, maka sudut C itu kongruen dengan sudut D. Nah, ini pokoknya segi empat Saccheri namanya. Gitu ya. Namanya segi empat Saccheri. Jadi, kalau ada dua segi empat, ininya tegak lurus, maka akibatnya, nah, kalau tidak kongruen begini, ininya tidak kongruen, berarti bukan segi empat Saccheri. Gitu ya. Nah, nanti ada turunan dari ini, turunan dari segi Saccheri namanya segi empat Lambert. Ada pernah dengar segi empat Lambert, Bapak Ibu? Bu Nur Lailatul, Bu Sinta, pernah dengar segi empat Lambert? Belum, Prof. Segi empat Lambert itu adalah karena nanti ya dalam segi empat Saccheri itu ada teorema berbunyi pada segi empat Saccheri saya ambil titik tengah sisi atasnya di P, saya ambil titik setengah di Q, gitu ya. Terus saya tarik garis, maka ini pasti saling tegak lurus, gitu ya. Nah, segi empat Lambert itu adalah bagiannya. Ini saya potong di sini, namanya segi empat Lambert. Jadi kalau segi empat yang apa namanya ketiga sudutnya adalah siku. Nah, ini belum tentu siku-siku nih, ya. Nah, belum tentu siku. Kalau di Euclid kan, kalau ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, maka di sini pasti siku, gitu ya. Nah, kalau ini belum tentu. Namanya segi empat Lambert, gitu ya. Segi empat Lambert, gitu ya. Segi empat Lambert. Nah, coba kita mau apa ya? Ini membuktikan. Contoh misalkan, jadi teorema yang pertama kan gitu ya. Teorema yang namanya eh, teorema saya punya sebuah segi empat A, B, C, D. Jadi ini segi empat Saccheri ya, diketahui. Jadi kita bicaranya bukan AB sejajar CD itu nggak boleh, BC sejajar AD itu nggak boleh, ya. Jadi ngomongnya kalau ini tegak lurus, maka akibatnya ini saling kongruen, gitu ya. Makanya netral nih, dia nggak mau pakai apa namanya, tidak mau menggunakan konsep sejarah. Nah, sekarang kita mau buktikan coba ya. Kita buktikan menggunakan konsep dari Euclid, gitu ya. Jadi dia tidak menerimanya adalah konsep persejajaran. Konsep-konsep yang lain ya diterima, gitu ya. Konsep-konsep yang lain diterima. Misalkan diketahui ada segi empat ABCD ya. Nah, segi empat ABCD, gitu ya. Kan di sini diketahui apa bahwa AD ini kan tegak lurus, AD tegak lurus, AD tegak lurus BC. Ya, AD tegak lurus BC. Oh, maaf, satu lagi. Nanti ada satu lagi, Tik, ya. Bahwa AD itu sama dengan BC ya. Jadi kalau ininya sama, ini tegak lurus, maka ini kongruen. Maaf, saya tadi tambah. Maaf, kelewat satu. Jadi ada syarat lagi, sama. Jadi AB tegak lurus BC, terus AB tegak lurus kok AD. AD tegak lurus AB, terus BC, AB tegak lurus BC gitu ya. Terus ini, bahwa AD itu sama dengan BC atau kongruen dengan BC. Ya.
Jadi segi 4 saja itu begitu. Kalau ini tegak lurus, ini kongru sama, maka akan dibuktikan bahwa sudut C itu kongruen dengan sudut D. Coba, Bapak Ibu ada yang bisa membuktikan. Jadi kalau ada segi 4, nggak apa-apa. Kan nanti kejadiannya di Euclid nggak apa-apa. Jadi kan dia, yang penting tidak menggunakan konsep kesejajaran ya. Nah, konsep kesejajaran. Coba Bapak Ibu buktikan bahwa ketika AD tegak lurus AB tegak lurus BC, AD kongruen dengan BC itu sama, akan dibuktikan bahwa sudut C itu kongruen dengan sudut D. Monggo, Bapak Ibu. Ada yang bisa membuktikan? Buktikan bahwa sudut C sama dengan sudut D. Gunakan konsep kekongruenan, Bapak Ibu. Gunakan konsep kekongruenan. Segitiga. Jadi maaf tadi ada tambahannya di sini ya. Ada tambahannya di sini syarat bahwa segi batas kiri ini di sini bahwa ini sama dengan ini, berarti BC sama dengan AD. Berarti harus dibuat diagonal ini dulu ya, diagonal AC dan BD. Ya, monggo misalkan saya buat diagonal AC, diagonal BD. Nah, monggo silakan. Yang penting terbukti bahwa sudut C itu kongruen dengan sudut D. Kalau di Euclid kan, kalau ini tegak lurus, ini sama, pasti ini tegak lurus, ini tegak lurus. Terus, kenapa ini tegak lurus? Karena ini tambah ini 180 derajat. Kan gitu ngomongnya ya. 180 derajat berarti CD itu sejajar dengan AB, kan ngomongnya begitu. Kalau di Euclid. Tapi kalau di geometri netral itu tidak boleh begitu. Ya. Karena tidak ada konsep kesejajaran. Menolak ya, menolak konsep kesejajaran. Menolak konsep kesejajaran. Segitiga mana yang mau dilihat? Segitiga yang atas ya, Prof. Yang antara, misalnya kita lagi titik tengahnya, misalnya kita pakai E, berarti ABE dengan DCE gitu, Prof. Bisa nggak? A, B, apa ABC? ABE, misalnya itu kita yang titik potong antara AC dengan BD itu ada titik potongnya kan ya? Oh, sini di tengah ini E nih. Ah, iya, Oh, itu ini oke. E. Terus, heeh. Berarti misalnya ada segitiga yang ABE dengan segitiga DCE. oh, segitiga ABE. Berarti kan segitiga ABE dan Segitiga segitiga DEC. ODC. Terus, ini saya nulis aja Eh, ya. Saya nulis nih. Saya ikutin perintah Ibu Linda. Nah, terus eh, sudut apa? Sudut DEC itu kan sama dengan sudut sudut AEB itu karena dia bertolak belakang. DC Ya, itu kongruen dengan sudut ABE. Ini sudut eh, bertolak belakang. Oke. Terus, bukan Prof. AEB. oh AEB ya. Ya, Ya, AEB. AEB. Oke. Karena Ini bertolak bertolak belakang. belakang. Oke, terus, Eh, Ntar dulu, Prof. Saya lupa. oke. Eh, Saya mau nyoba tapi segitiganya beda. Ah, nanti gantian, coba Bu Linda dulu, nanti Oke. yang lain segitiganya beda. Ini hmm, Bu Linda dulu. Terus Bu Linda, oh, tapi tadi nggak boleh kesejajarannya nggak boleh ya, Prof ya? boleh nggak? Jadi ini sudut ini sama dengan sudut ini karena ini sejajar nggak boleh itu, Oh, nggak boleh. nggak boleh ya. Nah, jadi Berarti sudut ini pakai, sama dengan sudut ini gitu ya. Kenapa? iya. Karena ini kan sejajar, ini apa namanya pada sudut itu nggak boleh. Sudut ini sama dengan sudut ini, apa namanya? Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, gunakan Bentar, prinsip Prof. Euclid yang lain. Iya, cari lagi Udah. bentar, Prof ya. Bentar, Nah, bentar. cari lagi. Oke. Sekarang tadi saya siapa tadi yang segitiganya beda? Ya, Prof.
saya. Tapi Oh, saya belum ya, sampai finish banget sih, cuman ya, udah mulai apa-apa. kebayang. Ya. Ini jangan dihapus. Saya tarik garis ini baca, gitu Ya, ya. Oke. yang dilihat itu segitiga, pertama segitiga Ini apa? ABD. Sedang menerapkan pembelajaran mendalam. Ya. Bapak Ibu yang ngomong saya nulis ya. Oke. Jadi segitiga mana yang dilihat? Bu Nur Lai. Segitiga Betul. ABD, Segitiga ABD ABD, dan segitiga C. ABD, dan segitiga ABD, terus ABC. Nggak kedengeran, Bu? Suaranya. Oh, mati. Maaf. Oke. CAB, ABD dan CAB. CAB. Oh ya, CAB ya, atau ABC lah ya. Segitiga ABC. Iya. Terus, Nah, terus AB kongruen AB karena berhimpit. ya AB tentunya sama dengan AB ya, kemudian ya. Ini berimpit. Karena berhimpit. Terus Terus, kemudian kan AD itu tegak lurus AB. Berarti DAB siku-siku. oke, berarti sudut eh, BAD ya. Ya, BAD BAD siku-siku. kongruen dengan sudut ABD gitu ya. Terus Iya, ABD. Oke, risiko ya. Oke, terus bentar. Oh enggak, Prof. Maksud saya sudut BAD itu harusnya kongruen sama sudut ABC. Kan BAD itu siku-siku. ABC ya juga ini kan siku-siku risiko kan kan. karena tegak lurus. Kongruen makanya kan. BAD Ya, kongruen dengan ya kan ABD risiko kan. Nah, terus bukan ABD, ABC, Prof. Harusnya. BAD ya dengan ABD. ABC. ABD ya. Oke, Ya. terus Nah, berarti dengan teorema sisi sudut sisi, segitiga ABD sisi, dan ABC kongruen. sisi yang lain lagi apa? Sisi yang itu yang ADBC, Oh ya AD ya benar ya diketahui ya ini AD sama dengan diketahui kan? B ini kan diketahui. Diketahui. Diketahui sehingga Ya, sudut segitiga oh, ABD kongruen segitiga segitiga ABC. ABD ini kongruen dengan Segitiga segitiga ABC. ABD. Sisi Nah, sudut sisi sudut sisi. sifatnya Akibatnya AC kongruen BD. oke AC kongruen oke BD. AC ya kongruen BD kan terus Ya. Nah, ini terus kongruen ini kongruen ya, ini sepertinya bayangan saya kita harus melihat segitiga lain. Eh, ya, iya, iya, ya. Bayangan saya sepertinya kita harus melihat nah segitiga segitiga lain. lain Saya kan baru sampai situ, oke Prof. betul Iya, betul segitiga apa itu yang di atas itu iya segitiga yang di atas. Segitiga segitiga ACD ACD dan BDC dan kan BDC. Mm, segitiga ACD dan dan segitiga BDC. BCD ya udah sisinya sama Nah, semua kan sisi kan nah, betul ya bahwa yang pertama bahwa AC iya. kongruen BD ini tadi yang Mm, dibuktikan di sini kan yang di sini mm. satu kan terus AB AD sama dengan AD AC sama dengan kongruen BC BD itu ya karena ini diketahui. Iya, diketahui itu ya terus itu berimpit kan ya. Terus CD keduanya sama berhimpit. dengan DC kan berimpit kan Ya, berimpit betul. sehingga segitiga ACD ACD dan kongruen dengan BCD kongruen. segitiga ya segitiga BCD sisi sisi Sisi. anu kongruen pasti sudut C kongruen sudut Sudut B D. itu ya Ya. gitu ya oke. Jadi begitu ya jadi yang namanya segi empat Saccheri itu ada segi empat panjangnya sama ininya siku siku gitu ya itu namanya segi empat Saccheri gitu ya segi empat Saccheri tapi nanti akibatnya ini adalah kongruen gitu ya nah nanti segi empat Saccheri ini tidak hanya di apa namanya doang nanti kalau segi empat Saccheri di geometri hiperbolik kan ini bentuknya begini A B
D, D. Ya, ini siku. Ini pasti ini sudutnya akan sama. Ini hiperbolik ya. Nanti kalau di eliptik, ya bentuknya nanti begini. Nah, dan lengkung. A, B, C, D. Nah, ini sama. Gitu ya. Oke, jadi ini teorema yang pertama ya. Kalau ada segi massa seri, sudut atas, bahasanya sudut atas ya. Sudut atasnya itu kongruen. Dulu. Nah, sekarang ada akibat lagi nih, segi massa seri. Ya, ini sudah dibuktikan oleh Bu Nurlailatul. Nah, ya. Teorema yang kedua, segi massa seri itu adalah teorema yang kedua. Ini harusnya yang nanti yang bahas ini yang geometri Euclid ini, yang geometri netral. Tapi nggak apa-apa, saya singgung ya, saya singgung. Ya, jadi kalau saya punya segi massa seri, segi massa seri itu berarti apa? Ini tegak lurus, ini sama, gitu ya, massa seri ini. Ya. A, B, C, D, gitu ya. Jadi diketahui, ya kalau pasti ini sama kan? Kalau segi massa seri kan begitu, diketahui segi 4 A, B, C, D adalah segi 4 seri. Gitu ya. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu kalau segi 4 A, B, C, D adalah segi 4 seri, berarti bayangan Bapak Ibu berarti apa? Ada dua sisi yang sama terus tegak lurus. Gitu ya. Sisi tegaknya itu tegak lurus, sisi tegaknya itu kongruen. Bayangannya begitu ya. Nah, namanya segi 4 seri. Terus saya ambil bahwa di sini ada P itu titik tengah, P itu titik tengah CD. P itu titik tengah CD. Terus Q itu titik tengah AB. Jadi Q itu titik tengah AB. Coba akan dibuktikan bahwa kalau saya tarik PQ, ini pasti tegak lurus. Nah, buktikan bahwa PQ itu tegak lurus dengan sisi atas dan sisi bawah segi 4 tersebut. Segi 4 tersebut maksudnya apa ya? Segi 4 seri itu. Atau kita bahasanya bahwa PQ itu, buktikan PQ itu tegak lurus AB dan PQ itu tegak lurus CD. Monggo, siapa yang membuktikan? Nah, buktikan bahwa ini tegak lurus, misalnya tegak lurus. Ya. Lupa, ya ini saja nggak tegak lurus kok, kalau di sini tegak lurus. Nah itu segitiga 4 seri itu sifatnya begitu. Gitu ya, sifat segi 4 seri begitu. Nah, nanti di nanti di tiap-tiap geometri hiperbolik, geometri eliptik ya, itu dibahas juga ya, disinggung juga segi 4 seri ini. Oh, kenapa kok bisa tegak lurus itu ya? Nah, begitu ya. Kenapa kok bisa tegak lurus? Nah, monggo. Gimana cara membuktikannya itu? Kalau ini titik tengah kok tegak lurus, gitu ya. Monggo silakan, ada ide. Ini pembelajaran mendalam, meaningfulnya sudah. Tapi kayaknya mengembirakannya kayaknya merangkut semua, kayaknya nggak mengembirakan. Ya. Meaningfulnya sudah, berkesadaran kayaknya juga belum, kayaknya itu masih ada yang ngantuk begitu ya. Ya, mengembirakan apalagi tuh pada merangkut semua. Ya paling nggak meaningful lah ya. Nah, meaningful. Jadi belum mendalam ini Pak Ahmad Mumtaz yang ngajarnya. Kalau masih ada yang merengut, masih ada yang ngantuk, belum sadar itu kan. Mendalam itu kan ada 3 ya katanya ya, prinsipnya ada 3 ya.
mindful, terus meaningful, dan joyful, gitu ya. Mindful itu bil makna berkesadaran, meaningful itu bermakna, joyful itu mengembirakan. Kalau saya ngajar kayaknya geometri ini kayaknya bermakna doang ya. Sadar sadar kayaknya nggak sadar gitu ya. Dan merengut semua gitu ya. Oke. Monggo. Ya, kan di sini sudah sama, kan tinggal apa ya? Tinggal di wah. Jadi gampang ini kan sisi, sudut, sisi, gitu ya, sisi, sudut, sisi. Justru ini yang mau di ini ya, buktikan ya. Justru ini mau dibuktikan. Sorry, maaf. Apakah perlu dibuat diagonal lagi, Prof? Saya Ya, mentok di nentuin 90 derajatnya sih buat dia ke siku-siku. Tapi kalau bisa ditarik, tapi kalau dari teorema kekongruenan segitiga itu ya. Q Coba. segitiga, jadi dibuat garis diagonal DQ sama QC. Oh, kecil. Ini ya, saya buat Iya. diagonal sini. Yang sini, Bu. Iya. Nah, berarti kan itu udah ada sisi sudut sisi ya, Prof ya. Ini Mana sisi singkatnya gitu sudutnya? maksudnya. Sisi Sisi sudutnya CB, mana? CB CD, sama DA. CB CD DA. sama oh, CB. di siapa Bu? Mohon maaf, tadi nggak jelas. CB kan sama Oke. DA kongruen. Karena dia segi 4 seri kan. PB ya? CB. C ke B. Oh, BC sama. oh ini dengan ini sama. Iya, terus kan Terus? sudutnya siku-siku. Nah, siku-siku. Terus? Ya, terus kan Q titik tengah. Berarti Di AQ tengah. kongruen BQ kan. Korwen berarti sisi, sudut, Sudut sisi. Terus? sisi. Berarti CQ kongruen DQ. Karena segitiganya kongruen. Q. Nah, ini nanti korwen ya. Nah, ini korwen dulu. Ini korwen. Itu ya. Terus, kalau sudah itu, Nah, baru terus ini kita sama kan? praktikkan. Ya, Oh ya, terus gitu PQ sama kan? kongruen PQ. Himpit Oh. kan. Jadi ini berimpit, ini sama, maka sudut ini akan sama. Jika ada satu garis, kayak teori kemarin tuh, teori garis tegak lurus yang dimaksud garis tegak lurus apa? Ketika ada garis ini sudut membentuk dua sudut yang sama, itu adalah sudut tegak lurus. Gitu ya? Paham ini ya, Bapak Ibu ya, yang lain ya? Jadi yang lain itu membuktikan dulu ini tegak lurus, ini kongruen. Setelah kongruen, maka segitiga CPQ dan DPQ itu kongruen apa? Sisi kan? Maka ini sama. Ketika ini sama, maka PQ tegak lurus CP. Gitu ya. Nanti untuk yang sebaliknya tinggal tarik garis lagi ke sana kan? Ya, tarik garis ke sana dengan cara yang sama, maka PQ tegak lurus AB. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis, berarti di sini tadi Bu Lala itu perhatikan segitiga DAQ, Iya, B. dan segitiga CBI. Gitu kan ya? Bahwa AD itu kongruen dengan BC. Ini diketahui kan? Diketahui saseri karena dia saseri kan? Terus sudut A kongruen dengan sudut D. Ini diketahui juga karena saseri kan? Terus AQ kongruen BQ. Kongruen BQ. Ini adalah ya titik tengah diketahui juga kan? Diketahui.
sehingga segitiga DAI kongruen dengan segitiga CBQ, sisi sudut sisi. Akibatnya apa kalau dia kongruen? Maka CQ sama dengan CQ kan? CQ kongruen dengan CQ. Baru perhatikan segitiga di sini. Kita DPQ dan CPQ kan? Segitiga DPQ dan segitiga CPQ. Tadi CQ itu kongruen dengan CPQ. Ini diketahui di sini ya. Terus apa namanya? CP kan? Diketahui ini. CP kongruen CP. Ini diketahui. Terus sisanya bahwa PQ sama dengan QP kan? PQ kongruen QP ini berimpit sehingga segitiga DPQ kongruen dengan segitiga CPQ. Gitu ya. DPQ kongruen dengan CPQ. Ini sudut nih. Sisi. Karena ini kongruen, maka secara otomatis sudut DPQ itu kongruen dengan sudut CPQ. Karena sudut DPQ, apa namanya kemarin istilahnya apa? Suplemen, apa namanya kemarin di geometri fit, persisian ya, persisian dengan sudut CPQ dan itu ya, sudut DPQ kongruen dengan sudut CPQ, maka ya CDPQ ini tegak lurus CD. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya analogi ya, analogi dengan cara yang sama, maka PQ ini juga tegak lurus A. Begitu. Baik. Ya. Oke, paham ini Bapak Ibu ya? Nanti Bapak Ibu di yang hiperbolik juga dibahas ini ya, yang elektrik juga dibahas terkait tentang segitiga segi empat seri. Nah, segi empat seri ini kalau dipotong seri tengahnya, ini namanya Lambert. Lipat Lambert, potong. Jadi segi empat seri itu kalau diambil dari tengah dipotong dua itu akan didapat dua segi empat Lambert, gitu ya. Nah, kalau dua segi empat Lambert berarti gimana? Nanti ada segi empat Lambert yang begini, ada segi empat Lambert yang begini, ya. Ini kan PQ di sini ya tadi ya, tegak lurus. Di sini berarti AB ya, ABC, itu ya, ada yang begini. Nanti kalau di eliptik ada segi empat Lambert yang begini. Nah, agak melengkung ini ya. Nah, AB tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Ini P, di sini Q, di sini P, gitu ya. Oke. Baik. Nah, itu saya mau ini kisi-kisi saja nih, banyak kisi. Nah, hari ini banyak kisi-kisi biar nanti kalau yang di geometri netral gitu ya. Saya bicara tentang segitiga dulu lah, segitiga. Tapi saya bicara tentang segitiga ya. Ini kisi-kisi saja, nanti silakan nanti dibuktikan. Kalau di Euclid ya, kalau di Euclid jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Itu ya. Nah, kemarin sudah dibuktikan. Jadi, kalau di netral jumlah sudut dalam segitiga itu kurang dari sama dengan ya 180 derajat. Nah, nanti yang kelompok geometri netral buktikan itu.
Kalau di apa namanya hiperbolik, jumlah sudut dalam segitiga itu kurang dari 180. Kalau di eliptik, jumlah sudut dalam segitiga itu lebih dari nah, lebih dari 180 derajat. Itu ya. Jadi kalau digambarkan segitiganya, kalau ini Euclid nih, kata A, B, C. Kalau hiperbolik berarti begini. Segitiganya A, B, C. Kalau di spherical nanti, oh agak begini. A, A, B, C. Itu ya. Nanti silakan monggo dibuktikan. Gitu ya, silakan monggo dibuktikan. Nah, nanti di geometri netral dulu. Nah, ini geometri netral nih. Geometri netral. Dia kan tidak mau menggunakan itu ya, karena dia netral nanti. Konsep kesejajaran. Nanti silakan nanti dibuktikan ya, kenapa kok 180 dan seterusnya. Gitu ya. Coba geometri netral. Kalau saya punya segitiga A, B, C, gitu ya. Terus saya punya sudut luarnya di sini B. Jadi anggap saja ini A1, A2, A3, B, B, ini B1 lah. Ini B2 sudutnya ya. Nah, untuk langkah awal adalah buktikan bahwa jumlah dua sudut dalam segitiga itu kurang dari 180 derajat. Artinya apa? Kalau saya pakai itu ya, berarti sudut A1 ditambah besar ya, sudut B1 kurang dari 180 derajat. Sudut B1 tambah sudut C1 kurang dari 180 derajat. Atau sudut A1 tambah, gitu ya, B1 tambah sudut besar sudut C1 kurang dari 180 derajat. Awalnya nanti mulainya dari sini, kalau untuk netral. Untuk membuktikan bahwa jumlah sudutnya kurang dari 180. Ada yang mau bisa membuktikan? Pak, udah pasti itu Pak. Kan itu ya. Kan sudah pasti Pak. Kalau jumlah sudut dalam segitiganya itu 180, berarti kalau dikurangi satu sudut kan pasti kurang dari. Gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi itu harus buktikan. Ya. Nanti dari ini lemma dia bilangnya ya. Ini dari lemma ini akan membuktikan lemma yang kedua. Ada kemudian lemma yang kedua, bahwa kalau ada sebuah, saya punya sebuah segitiga A, B, C, terus saya bentuk lagi segitiga yang lain, ya apalah di sini ya. Nah, segitiga yang lain itu atau ini kalau saya bisa ini dikeluarkan gitu ya. Tapi enggak lah, saya bentuk segitiga yang lain, anggap saja di sini, ya C gitu ya. Ini ada sudut A1, sudut A2, gitu ya. Maka nanti sudut A1 itu kurang dari sama dengan setengah sudut A. Gitu ya. Nah, ini nanti buktikan juga nih. Buktikan. Nah, ini nanti yang geometri netral ini, yang ini buktikan juga. Buktikan. Ini kisi-kisi saja nih. Ya, buktikan. Nah, dari sini nanti muncul hukum Archimedes. Ya, dengan menggabungkan dengan hukum Archimedes, nanti dia ada bentuk pengumumannya bahwa sudut AN itu
kurang dari sama dengan setengah 2 pangkat N sudut A. Nah, itu kan ya. Menggunakan prinsip Archimedes. Nah, nanti silakan monggo Bu buktikan. Hari ini saya agak ringan ini, cuma ngasih-ngasih kisi-kisi aja. Ya, nanti yang puyeng Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari sini baru Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa jumlah sudut 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 A tambah sudut B tambah sudut C itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Nah, bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah apa namanya? Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, ini monggo nanti dibuktikan. Nah, karena segitiganya begitu, tentunya nanti segi 4. Segi 4 juga berpengaruh kan, bahwa kalau ada segi 4 A, B, C, D, maka besar sudut A tambah besar sudut B tambah besar sudut C tambah besar sudut D itu juga harus kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, monggo nanti dibuktikan. Itu ya. Itu geometri netral nanti dari situ. Ya, geometri netral. Plus nanti konsep kan kalau dia pokoknya dia nggak terima konsep kesejajaran tapi menggunakan segi 4 kajari. Maka di geometri netral itu ya apa namanya yang banyak ini nanti Kajari Legendre ya, meskipun nanti Kajari Legendre itu banyak di hiperbolik nanti di sini aja ya. Kajari ya, Lambert. Ya, ini ada Kajari ada Lambert, makanya ada segi 4 Kajari ada segi 4 Lambert gitu ya. Nanti ada Nicole Lobachevsky, Bolyai gitu ya. Ada Friedrich Gauss gitu ya, dan Beltram. Ini tokoh-tokohnya lah, nanti Bapak Ibu cari. Gitu ya. Itu untuk apa namanya? Geometri hiperbolik. Apa namanya? Geometri netral. Nah, kalau hiperbolik nanti Bapak Ibu harus ada konsep kesejajaran di geometri hiperbolik. Nah, nanti dibuktikan itu. Teoremanya apa? Bahwa bahasanya sih gini ya, bahasanya ya. Minimal ada 2 garis sejajar terhadap 1 garis. Nah, nanti dibuktikan dulu ya. Jadi setidaknya minimal tuh ada 2 garis sejajar. Jadi kalau ada garis L, ada titik P, setidaknya ada 2 garis sejajar, gitu ya. Ada 2 garis sejajar. Ada setidaknya ada 2, berarti kan ada lebih kan? Garis sejajar, ini garis sejajar, dan sebagainya. Nah, ini buktikan nanti. Buktikan. Ya, nanti ke situ membuktikan juga. Jadi kalau ada segitiga ABC, buktikan besar sudut A tambah besar sudut C tambah besar sudut B tambah besar sudut C kurang dari 180 derajat. Ya, nanti buktikan. Begitu pula berarti segi 4-nya, kalau ada segi 4 A, B, C, D, maka besar sudut A tambah besar sudut C tambah besar sudut B ya, tambah besar sudut C tambah besar sudut D kurang dari 360 derajat. Dan seterusnya. Nanti ada juga nanti segi 4 sacerinya juga ya, segi 4 saceri dan Lambertnya. Dan Lambert. Bagaimana? Ini ya. Nah, nanti setiap permasalahan ya di setiap geometri ini tidak boleh menggunakan prinsip kesejajaran. Nah, contohnya begini. Nah, ini ada satu contoh nih. Soal ya. Misalkan gimana ya?
Yang gampang gimana ya? Kenapa saya tidak menulis? Misalkan gini, ya. Contoh misalkan, contoh geometri. Misalkan gini, saya punya ini ya, misalkan ya. Atau soal yang kemarin saja, misalkan ini ada segitiga, Bapak Ibu ya, A, B, C. Ini ada di tengah, P. Ini di tengah ya, ini ada di tengah. Terus gimana ngomongnya ya? Kalau saya tarik garis ke sana, ini ngomongnya nanti jadi sejajar ya. Ngomongnya jangan sejajar, jangan sejajar. Apalah, kalau saya tarik garis sana, yang nggak berarti kan semuanya kan ada sejajar ya. Semuanya ada sejajar. Kalau saya tarik ini garis sejajar, terus ini ada lagi, buktikan bahwa ini titik tengah. Jadi buktikan BQ sama dengan BQ itu sama dengan CQ, gitu ya. Kalau kemarin kan saya menggunakan gitu kan, ini sadap itu nggak boleh, ya. Ini sadap itu nggak boleh. Tapi menggunakan konsep-konsep segi empat seri. Nah, gimana caranya itu? Nah, kalau kemarin kan gitu ya, membuktikannya ya. Saya buat segitiga, ini segitiga ke sana, ini segitiga ke sana kan? Itu ya. Ini kongruen dengan ini kenapa? Karena ini sudutnya sama sehadap. Nah, saya menyatakan sudut ini sehadap karena akibat dari ini sejajar, gitu ya. Tapi kalau konsep kesejajaran kan di hiperbolik ada, di netral pun ada kesejajaran, tapi bukan kesejajaran yang akibatnya begitu kan? Nah, kesejajaran. Maka kita menggunakan segi empat jadi gimana caranya? Boleh saja saya tarik garis ke sini kan? Saya tarik garis ke sini kan? Itu ya. Nah, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Silakan apa namanya definisikan apakah ini kongruen. Kalau ini kongruen berarti sudut ini sama dengan sudut yang ini. Kan gitu ya. Sudut ini yang sama dengan sudut yang ini. Ya, mungkin kalau untuk membuktikan yang di atas silakan monggo tarik garis segi empat, ini kongruen, justifikasi ini sama, berarti ini sasiri, berarti ini sama. Kan itu ya. Nah, kalau ini sama, nanti kan ini sama dengan ini, dan seterusnya. Ya. Tidak boleh menggunakan konsep tadi akibat dari kesejajaran. Begitu Bapak Ibu gambarannya. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas gitu tugas-tugasnya? Bapak Ibu? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Ya, Prof. Nah, karena nanti Bapak Ibu setelah ini mulai kerja, ya, mulai bikin tadi konsep-konsep yang tadi. Gitu ya, buktikan yang tadi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tentang presentasi berarti kelompok 1 besok mulai hari Jumat ya, tentang geometri netral. Ya, tentang geometri netral. Pak, bukunya pakai apa? Monggo pakai buku apa saja silakan. Buku yang kemarin aja itu ada di situ konsep-konsepnya. Ya, buku yang kemarin kita buka ada. Saya mau browsing sana, browsing sini, yang penting jelas referensinya dari mana, monggo saja. Ya, referensinya nanti di referensinya dituliskan. Ya, kayak orang membuat artikel saja referensinya dituliskan. Oke, saya absen dulu. Yang tidak masuk semua? Oh, ya nggak bisa ya. Screenshot saja.
Ya, tapi sekarang ini hari Jumat, pertemuan hari Jumat ya. Oke, screenshot saja di share di grup. Monggo, Bapak Ibu. Merah. Almarhum Ibu Siti Munah binti Ma'un. Silakan di saya screenshot. Kita screenshot dulu. Nah, screen. Oke, Bapak Ibu, saya sudah simpan dulu. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, monggo silakan nanti habis ini monggo kalau masih ada kekuatan tenaga silakan berdiskusi antar kelompok. Kalau tidak ya besok, yang penting nanti Jumat mulai dan seterusnya. Kali pertemuan nanti satu pokok bahasan. Jangan lupa nanti dikasih contoh, gitu. Kasih contoh soalnya, ini pembuktiannya, ini contohnya, saya presentasikan dengan software-software yang ada, sehingga nanti kita bisa. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini sama-sama melafalkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila istirahat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Min ahli wa ila illa Muhammad Rasulullah. Terima kasih.